Tiba-tiba, semangat Sun Yan berkelebat, seolah-olah dia memikirkan cara untuk mengalahkan musuh. Karena Meng Chong adalah tubuh raksasa dan lambat, mengapa dia tidak memanfaatkan ini? Aku melihat di mana lagi kamu bisa bersembunyi. Meng Chong mengangkat palu meteor yang kuat tanpa ragu-ragu. Itu hanya sebuah pukulan. Itu kuat dan ganas. Itu seperti banjir besar, mengalir keluar dan menyapu dunia. Pedang itu kosong. Sun Yanjiao minum, dan sosok itu menghilang dari langit, dan sekali lagi menyatu ke dalam kehampaan. Kekuatan Meng Chong begitu mengerikan sehingga tidak sepadan dengan kerugiannya. Itu adalah cara yang baik untuk mengalahkan musuh dengan mengembangkan kekuatan dan menghindari kelemahan. Melihat Sun Yan menghilang lagi, Meng Chong sangat marah. Meskipun dia adalah palu meteor yang kuat dengan kekuatan tak terbatas, menghadapi ruang tak terbatas di sekitarnya, dia juga seperti seekor sapi yang menggerogoti labu. Dia tidak tahu harus membuka mulutnya kemana. Tenang saja, Meng Chong mengerahkan seluruh tenaga hatinya untuk mencari jejak Sun Yan. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin di belakang punggungnya, dan sebuah kekuatan dahsyat menyerang punggungnya. Tidak bagus. Raut wajah Meng Chong banyak berubah. Ia kini telah menjadi raksasa. Kecepatan gerakannya cukup lambat, dan mustahil untuk bergerak cepat. Inilah kelemahannya. Jika seseorang menyerangnya dari belakang, ia tidak akan dapat diselamatkan karena kecepatan gerakannya. Hutan belantara. Namun, dalam menghadapi serangan dari belakang, ia tentu memiliki cara sendiri untuk menghadapinya. Artinya, dengan bantuan kekuatan pertahanan raksasa yang kuat, lawan tidak punya pilihan selain menyerangnya. Sebuah kekuatan dahsyat keluar dari tubuhnya dengan teriakan keras. Cahaya keemasan yang cemerlang meletus terus-menerus dan mengalir ke tubuh liar itu. Itu memperkuat kekuatan pertahanan tubuh dan membuat serangan Sun Yan tidak efektif. Kong! Pedang Sun Yan yang dihujankan ke punggung Meng Chong bagaikan menghantam bagian atas baja, menghasilkan suara yang nyaring. Benda apa yang sekeras itu? Sun Yan menggembungkan pipinya. Sekarang, dia menemukan kelemahan Meng Chong dan melancarkan serangan kelemahan. Namun, yang tidak dia duga adalah tubuh raksasa itu begitu keras sehingga bahkan pedangnya tidak dapat melukainya. Ini benar-benar membuat pusing. Di bawah panggung kompetisi, semua orang bersimpati dengan pertemuan Sun Yan. Hampir semua orang dapat menemukan kelemahan Meng Chong. Namun, menemukan kelemahan tidak berarti dia dapat dikalahkan. Karena pertahanan raksasanya yang kuat, orang biasa tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara menemukan kelemahan dan tidak menemukannya. Sulit dikunyah. Melihat punggung Meng Chong, dia menggerakkan pipinya dan terlihat seperti Sun Yan yang cantik. Wu Chen juga memahami kesulitannya. Sebagai orang yang bertahan selama Meng Chong, dia sangat jelas tentang apa arti pertahanan yang kuat. Jika orang lain ingin mengalahkannya, satu-satunya cara adalah dengan menghancurkan pertahanannya. Kalau tidak, tidak ada cara. Bagaimana cara menghancurkan pertahanan juga merupakan sakit kepala. Untuk mencapai keadaan kultivasi mereka, celah pertahanan telah dihilangkan. Seluruh sistem telah menjadi satu kesatuan, dan hampir tidak ada cara lain untuk menerobos kecuali menggunakan kekuatan yang kuat. Bang! Ketika Sun Yan tertegun, Meng Chong mengangkat palu meteor yang kuat dan bergegas keluar. Kekuatan yang kuat meledak dan menghantam Sun Yan dengan keras. Tidak bagus. Melihat Meng bergegas ke arahnya, wajah Sun Yan berubah drastis. Tanpa mengatakan apapun, dia langsung menghindar. Meng Chong tampaknya telah menduga bahwa dia akan menghindar, jadi dia dengan cepat mengubah arah serangan, dengan kuat mengayunkan palu meteor, dan bergegas ke arah pelarian Sun Yan. Bang! Bagian ruang itu langsung retak, tidak dapat menghalangi kekuatan Meng Chong, dan hancur oleh palu. Ah! Sun Yan berteriak, tubuhnya terguncang, dan dia mundur berturut-turut. Kekuatan gerakan ini menyebabkan kerusakan besar padanya, membuat seluruh tubuhnya penuh dengan ki dan darah yang bergulung-gulung dan amarah yang bergulung-gulung. Pada saat ini, semua orang di Beichen Yuan tidak dapat menahan rasa khawatir. Sekarang, mereka dapat melihat bahwa Sun Yan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Jika dia tidak dapat menemukan solusi, dia mungkin akan kalah dalam kompetisi ini. Di tengah udara, Sun Yan mengangkat tangannya dan menutupi dadanya. Ada banyak gerakan jatuh dan darah mengalir deras. Gerakan tadi sangat menyakitinya. Haha, kamu tidak memiliki gerakan sekarang.
Meng Chong tertawa. Dia memiliki keyakinan penuh pada tubuh buas dan tubuh raksasanya. Bahkan jika kekuatan Sun Yan tidak lebih kuat, itu tidak dapat dipatahkan. Perlahan, dia mengangkat palu meteor yang kuat dan mengarahkannya ke Sun Yan. Dia yakin bahwa Sun Yan pasti akan kalah jika dia memukulnya dengan palu. Tidak akan ada kemungkinan kedua. Di sisi yang berlawanan, Sun Yan tiba-tiba terkejut dan melihat palu meteor milik Meng Chong. Dari sini, dia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan, yang bangkit dengan cepat, fluktuasi energi yang mengerikan, wabah gila, menyapu keluar. Dia tahu bahwa serangan berikutnya akan menjadi serangan terakhir dari perang mereka, yang akan menentukan kemenangan terakhir mereka. Menghela napas, dia tidak mengatakan apa-apa, garis pandang melintasi platform Biwu, menyapu ke sisi halaman Beichen. Ayo, adik perempuan. Semua orang di rumah sakit Beichen berteriak bersama untuk menyemangati Sun Yan. Mereka percaya bahwa Sun Yan akan mengalahkan Meng Chong dan memenangkan kemenangan akhir perang. Sun Yan terdiam. Dia mengerti bahwa orang-orang di Tianqi dan Xia Yulan semuanya berharap dia bisa menang dan memenangkan pertempuran untuk rumah sakit Beichen. Karena itu, dia tidak bisa mengecewakan mereka. Bagaimanapun, dia akan mengalahkan Meng Chong dan memenangkan kemenangan terakhir dalam perang ini. Kemudian, dia mengangkat pedangnya dan menatap Meng Chong, perlahan-lahan menjadi dingin dan ganas. 10.000 pedang adalah milik Kaisar. Sun Yan keluar dari tubuhnya dan mengalir ke dalam pedang. Kali ini, dia harus menyelesaikan pertempuran pertamanya dan bertarung dengan kekuatan absolut. Jika dia berhasil, dia akan menang. Jika dia gagal, dia akan kalah. Sambil memegang pedang, Sun Yan langsung menyerbu keluar. Kali ini, 10.000 pedang yang dia gunakan untuk kembali ke Kaisar sangat berbeda dari yang sebelumnya. Sebelumnya, beberapa pilar pedang menyerbu keluar pada saat yang sama, dengan momentum yang hebat. Namun kali ini, semua pilar itu hilang, dan dia adalah satu-satunya. Kekuatan yang dahsyat meletus dan membuat Sun Yan berputar. Itu tampak seperti angin puyuh. Pedang di tangannya menyerbu keluar, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Dia bergegas menuju Meng Chong dengan ganas. Palu meteor yang kuat. Dan pada saat ini, Meng Chong mengangkat palu meteor yang kuat, yang juga ganas. Bang! Bang! Benturan ini, bumi berguncang, tiba-tiba, energi yang sangat besar meledak dari titik benturan, membentuk cahaya yang menyilaukan. Meng Chong dan Sun Yan tenggelam pada saat yang sama. Pada saat ini, sepasang mata semua melihat ke platform kompetisi. Mereka semua ingin tahu siapa yang akan memenangkan kemenangan terakhir dengan serangan mutlak yang sangat kuat. Energi teror, ledakan amarah, berlangsung selama 1 menit penuh, dan kemudian perlahan menghilang. Ketika mereka mendongak, mereka semua melihat Meng Chong berdiri di platform kompetisi. Tubuh buas itu menopang tubuh raksasanya. Ada kilatan kecemerlangan di sekelilingnya. Tampaknya dia tidak terpengaruh. Adapun Sun Yan, dia melayang di udara. Seberkas darah, meluap dari sudut mulutnya, perlahan menetes ke bawah kulit putih bersih seperti batu giok. Semua orang terkejut. Apakah Sun Yan gagal? Haha, Sun Yan, tampaknya aku memenangkan perang ini. Seranganmu sama sekali tidak dapat menghancurkan tubuh buasku, kata Meng Chong. Sun Yan menatapnya dan berkata, tidak, kau kalah. Aku kalah. Kau tidak bisa menghancurkan tubuh buasku. Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Meng Chong sangat malang. Benarkah? Sun Yan berkata dengan ringan, kalau begitu, tolong lihat dadamu. Meng Chong menatap dadanya. Tiba-tiba, dadanya pecah dan pecah. Sebuah lubang muncul di tempat itu. Mata Meng Chong melebar, pupilnya menyempit, dan dia berkata, bagaimana kau bisa menghancurkan tubuh buasku? Meng Chong tidak percaya bahwa tubuh buasnya, betapa kuatnya, betapa tak tertembusnya, bagaimana itu bisa dihancurkan. Sun Yan berkata dengan ringan, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Ah! Meng Chong menjerit. Tubuh buas itu bergetar hebat. Seluruh sosok pria itu menyusut dengan cepat. Sesaat kemudian, ia dikembalikan ke bentuk normalnya. Melihat ini, semua orang terkejut, tetapi mereka tidak pernah memikirkan hasilnya. Tidak masuk akal kalau Meng Chong kalah. Sepertinya lebih baik mengembalikan 10.000 pedang kepada Kaisar. Itu pantas menjadi kekuatan tertinggi Kendo. Bahkan Meng Chong sekarang bukan lawan Sun Yan. Dia masuk dalam 10 besar. Itu sudah pasti.
Bagaimana kita bisa membuat beberapa orang yang hebat di sesi rumah sakit Beichen ini? Seorang mantan Wu Chen sudah cukup menakjubkan. Sekarang ada Sun Yan yang lain. Jika kita menambahkan Huayang Fei, akan ada 3 dari mereka di 10 besar. Itu luar biasa. Halaman Beichen akan segera bangkit. Tidak dapat dihentikan. Ada banyak pembicaraan. Adik perempuan menang, adik perempuan menang. Semua orang di sini sangat senang. Sun Yan mengalahkan Meng Chong, yang merupakan kemenangan gemilang. Melihat Sun Yan, Wu Chen juga tersenyum. Dia telah lama meramalkan bahwa pertempuran ini mungkin akan menjadi kemenangan Sun Yan. Keterampilan unik mengembalikan 10.000 pedang ke klan, yang sangat kuat, benar-benar lebih dari imajinasi semua orang. Di masa depan, dengan peningkatan bertahap dari prestasi dan kekuatan Sun Yan, kekuatan gerakan ini akan menjadi lebih mengerikan. Kompetisi terus berlanjut. Pada saat ini, ada semua jenis pertempuran di antara yang paling kuat. Misalnya, Wu Chen akan bertemu dengan yang super kuat setiap lainnya. Pertempuran intensitas tinggi seperti itu sangat sulit jika dia tidak memiliki kekuatan absolut dan ingin menang satu demi satu. Dalam hal ini, peran para dokter dan tetua akan dimainkan sepenuhnya. Mereka yang terluka terlalu banyak dan menghabiskan terlalu banyak kekuatan akan menerima perawatan pada saat pertama dan mencoba untuk memulihkan kekuatan mereka. 14 permainan, Wu Chen bertemu Fu Yao dari Xingjizong dan menang. 15 permainan, Sun Yan bertemu Yang Yi dari aliansi militer dan menang. Dalam 17 permainan, Wu Chen bertemu Meng Chong dari kuil liar dan menang. Seiring berjalannya waktu, pertandingan demi pertandingan, untuk 10 orang teratas, orang-orang dapat menebaknya secara kasar. Du Guwudi dari Sekte Taiyi, Lu Junyi dari Tanah Suci Tianxuan, dan Wu Chen dari Rumah Sakit Beichen, ketiganya sejauh ini belum mengalami kegagalan. Jika tidak ada kecelakaan, ketiganya adalah 3 teratas. Adapun yang lainnya, Meng Chong dari kuil liar, Fu Yao dari Sekte Xingji, Yang Yi dari Liga Wumeng, dan Sun Yan dari halaman Beichen telah menang berkali-kali. Sekarang kita dapat memastikan bahwa mereka berada di 10 besar. Yang lainnya, seperti Zhao Jiangxiang dari Yiyuan, LVMENGZHENG dari Gunung Dangkong, dan Huayang Fei dari Beichen Yuan, belum dapat melihat siapa yang dapat masuk 10 besar. Mereka harus melanjutkan kompetisi. Dalam pertandingan ke-27, Huayang Fei dan Zhao Jiangxiang bersaing. Pertarungan ini sangat penting bagi mereka. Siapapun yang menang atau kalah akan menentukan siapa yang dapat masuk 10 besar. Oleh karena itu, keduanya melakukan yang terbaik, dan akhirnya, Zhao Jiangxiang dari Yiyuan memenangkan pertarungan dengan mengalahkan Huayang Fei. Huayang Fei gagal lagi. Dia terisolasi dari 10 besar. Meskipun dia tidak dapat dipromosikan, ada orang-orang di Beichen Yuan yang tidak hanya 1, tetapi 2 orang. Mereka seharusnya merasa puas. Ya, secara umum, ada 1 gerbang di 10 besar dan 1 gerbang di 10 besar. Kadang-kadang, akan ada gerbang ganda. Selain itu, gerbang ganda biasanya muncul di gerbang yang sama. Sekte dan kekuatan lain pada dasarnya tidak mungkin. Sesi ini merupakan pengecualian. Ada 2 bakat luar biasa di Rumah Sakit Beichen, Wu Chen dan Sun Yan. Mereka benar-benar tidak normal, terutama Wu Chen, yang telah menang sepanjang jalan, tidak dapat dihentikan. Saya tidak tahu bagaimana dia berlatih dan bagaimana dia dapat memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Sekarang, Du Guwudi, Lu Junyi, dan Wu Chen menang berturut-turut, dan pertarungan di antara mereka akan segera dimulai. Memikirkan perang di antara ketiganya sungguh mengasyikkan. Aku menantikannya. Di sisi Aula Beichen, semua orang mendesah. Huayang Fei adalah murid sejati pertama Aula Beichen. Semua orang memiliki harapan besar padanya. Aku berharap dia bisa memenangkan kejuaraan terakhir dalam konferensi pertukaran negeri dongeng ini. Bagaimana aku bisa tahu bahwa ketika hasil pertandingan turun, dia bahkan tidak bisa masuk ke 10 besar? Dapat dikatakan bahwa hasil ini tidak terduga bagi mereka semua. Pria di Tianqi mendesah. Dia tidak pernah memikirkan kekalahan Huayang Fei. Namun, itu tidak dapat disalahkan padanya, karena dia telah mencoba yang terbaik. Yang harus disalahkan, hanya lawannya yang terlalu kuat. Namun, seperti yang telah kamu katakan, 2 dari mereka telah masuk 10 besar, dan mereka seharusnya puas.
Situasi dua orang yang masuk 10 besar pada saat yang sama seperti ini sangat jarang terjadi dalam sejarah halaman Beichen mereka. Jika mereka dikembalikan ke halaman Beichen mereka, itu pasti akan menimbulkan sensasi besar. Di mata publik, tibalah saatnya adegan ke-28. Wu Chen dan Lu Junyi naik ke panggung. Begitu suara wasit jatuh, suara hangat terdengar di lapangan. Hahaha, Wu Chen dan Lu Junyi akhirnya berjodoh. Aku sudah lama menunggu pertarungan ini. Begitu juga denganku. Aku sudah lama menunggu. Sekarang akhirnya aku menunggu pertarungan ini. Di pihak Beichen Yuan, mereka juga menantikan pertarungan ini. Lu Junyi sekarang menjadi rintangan besar di depan Wu Chen. Selama dia bisa mengalahkan lawan ini, dia memenuhi syarat untuk bertarung dengan Dugu Wudi untuk memperebutkan kejuaraan terakhir. Wu Chen, bertarunglah dengan baik. Tianqi penuh dengan harapan. Dia berharap Wu Chen dapat menciptakan keajaiban lain dan mengalahkan Lu Junyi. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung menuju Biwutai. Untuk pertarungan ini, dia pasti menang. Aku tidak percaya kamu bisa sampai ke titik ini. Lu Junyi juga terkejut melihat Wu Chen di atas panggung. Awalnya, dia mengira bahwa orang paling berkuasa di rumah sakit Beichen, Huayang, telah pergi. Namun, dia tidak menyangka bahwa seseorang bisa lebih berkuasa daripada Huayang, menang hingga saat ini. Kurasa aku bisa melangkah lebih jauh, kata Wu. Oh, Lu Junyi berkata, maksudmu, kau masih ingin mengalahkanku dan bersaing dengan orang yang tak terkalahkan itu untuk memperebutkan tempat pertama. Wu Chen berkata sambil tersenyum, bagaimana kau tahu jika kau tidak mencoba? Lu Junyi tidak terkejut. Sebenarnya, dia juga memiliki hati seperti itu. Dugu Wudi adalah tujuan bersama mereka semua. Jika mereka mengalahkan orang ini, mereka akan menjadi juara dalam konferensi pertukaran negeri dongeng ini. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih memenuhi syarat untuk bersaing dengan orang itu terlebih dahulu. Setelah itu, Lu Junyi tidak mengatakan apa-apa lagi, dan langsung mengeluarkan kekuatannya, napas yang kuat, keluar dari tubuhnya, kekuatan spiritual yang kuat, seperti gelombang, menyapu, perkasa, mengguncang bumi. Surga Shuro. Lu Junyi tidak berbasa-basi, tetapi langsung menggunakan surah Heaven. Kekuatan mengerikan meletus darinya dan melesat ke langit, membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat dan terus berguncang. Lapangan. Melihat kekuatan Lu Junyi yang dahsyat, Wu Chen juga tahu bahwa jurus Lu Junyi sangat mendominasi. Sejak dimulainya konferensi pertukaran negeri dongeng, tidak ada seorang pun yang mampu menembus medan Lu Junyi dan mengalahkannya. Dapat dilihat betapa mengerikan kekuatan jurus ini. Namun, dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut, karena Lu Junyi secara langsung menggunakan jurus, maka, tentu saja, dia tidak akan jatuh. 9 hari di kota Xianwang. Wu Chen minum banyak, kekuatan dahsyatnya mengalir keluar dari tubuhnya. Energi emas murni dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi Raja Peri yang besar. Raja Peri ini bertubuh sangat besar, dengan energi emas murni di sekujur tubuhnya. Seperti dewa sejati kuno, ia memiliki kekuatan yang kuat dan tidak dapat dihancurkan. Pada saat ini, mata banyak orang sedang melihat ke panggung kompetisi ini, dan mereka tidak berkedip sama sekali. Mereka penuh dengan harapan untuk perang ini. Wu Chen, ayo! Semua orang di sini berteriak untuk Wu Chen dan penuh keyakinan pada Wu Chen. Mereka semua berharap Wu Chen dapat mengalahkan Lu Junyi dan memenangkan kemenangan terakhir dari perang ini. Ayo, saudara senior Lu! Di sisi lain, orang-orang di Tanah Suci Tianshuan juga bersorak untuk Lu Junyi. Mereka tentu saja berharap Lu Junyi dapat memenangkan perang. Adapun Bambu Yue Xing, ia tidak berteriak. Meskipun matanya juga tertuju pada Biwutai, ia lebih peduli pada Wu Chen daripada Lu Junyi. Aku tidak dapat membayangkan bahwa hanya dalam waktu 2 tahun, kau telah mencapai titik ini. Aku masih ingat bahwa ketika ia pertama kali bertemu Wu Chen, itu adalah ulang tahun gurunya yang berusia 1000 tahun. Saat itu, kultivasinya adalah surga ketujuh dari alam Zhenwu, dan dia bertarung dengan murid-murid tingkat pemula mereka. Saya ingat pertempuran itu, dia tampaknya telah mengalahkan Tai Yimen dan menjadi orang pertama di bawah murid sejati mereka dari Dong Xuanyu. Sekarang, lebih dari 2 tahun telah berlalu. Kultivasi pihak lain telah berubah secara dramatis.
Itu telah meningkat dari surga ketujuh alam Zhenwu ke surga ketujuh alam Xingji. Ini adalah terobosan dalam alam yang besar. Butuh setidaknya 10 tahun bagi orang lain untuk menyelesaikannya. Bahkan tubuh spiritualnya bulan ini akan membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyadarinya. Saya tidak percaya bahwa ada bakat luar biasa seperti itu di dunia ini. Di Taiyimen, Dugu Wudi juga memperhatikan perang. Sekarang, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mengancam posisinya adalah Wu Chen dan Lu Junyi. Sekarang, keduanya akan bertarung. Dia juga perlu memperhatikan Raja Peri. Lu Junyi menatap Raja Abadi Wu Chen di panggung kompetisi seni bela diri. Raja Abadi memiliki kesamaan dengan tubuh buas Mengcong. Mereka semua mengumpulkan pertahanan yang kuat dan secara efektif mengurangi kerusakan mereka sendiri. Namun, dia tidak takut. Karena dia dapat mencabik-cabik tubuh buas Mengcong, Raja Abadi Wu Chen, dia juga dapat menghancurkannya. Surga Sura, Lu Junyi minum banyak, dan kekuatan supernya meledak darinya. Dia menghantam surga Sura. Dia melihat bahwa ruang di sekitarnya bergetar hebat, melonjak terus-menerus, terdistorsi, diganggu oleh kekuatan yang kuat, dan meletus terus-menerus. Kekuatan yang mengerikan, ledakan yang melonjak, membawa kekuatan ruang yang hancur, menyapu ke arah Wu Chen, mengguncang seluruh dunia. Raja Peri, dalam menghadapi serangan Lu Junyi, Wu Chen tidak memiliki ketidakjelasan, dia mendesak Raja Abadi untuk menyerang. Pada saat itu, seluruh ruang Raja Abadi runtuh, dengan momentum yang kuat. Mengambil Raja Abadi sebagai pusat, itu menyebar ke segala arah, berhadapan dengan medan Lu Junyi, dan kekuatan yang kuat pecah, menyapu semua arah. Di panggung kompetisi, kekuatan Xianwang dan Sura saling bertabrakan, saling bertarung, dan meluncurkan konfrontasi yang sengit. Energi yang kuat meledak dengan cara yang gila, mengguncang seluruh ruang dengan keras dan bergetar hebat. Lu Junyi mengerutkan kening. Dia belum pernah bertarung dengan Wu Chen sebelumnya. Dia hanya melihat satu sama lain bertarung dengan orang lain untuk memahami kekuatan mereka yang sebenarnya. Sekarang, dia akhirnya cocok satu sama lain. Itu sebabnya pihak lain bisa menang sepanjang waktu. Itu juga masuk akal. Langkah ini tidak dapat diselesaikan oleh orang biasa. Namun, dia tidak percaya pada kejahatan ini. Dia akan melihat betapa sulitnya bagi pihak lain untuk mematahkan langkah ini. Alam Sura, Lu Junyi minum banyak, mengumpulkan kekuatan dari area awal, dan sosok itu menghilang dalam sekejap. Di antara para abadi, Wu Chen melihat Lu Junyi menghilang, dan tidak peduli tentang apapun. Surga Sura Lu Junyi, dia melihat berkali-kali, dan tahu efek khusus dari gerakan ini, yang dapat membuat orang menghilang dalam sekejap. Raja Abadi tidak akan pernah mati. Wu Chen mendesak kekuatan untuk mengerahkan kekuatan Raja Peri secara ekstrim. Cahaya keemasan yang terang keluar darinya. Itu cemerlang dan bersinar. Pada saat ini, dia menyadari bahwa ada kekuatan yang kuat yang mengganggu ruang di sekitarnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Itu adalah kekuatan Lu Junyi. Medan unik surga suranya membentuk gangguan yang kuat ke ruang di sekitarnya. Namun, dia tidak takut, karena dia memiliki Raja Peri di dalam tubuhnya, dan pertahanan kuat yang dimiliki Raja Peri dapat secara efektif menahan kekuatan eksternal dan membuat serangan eksternal tidak efektif. Lu Junyi, muncullah. Surga suramu tidak banyak berpengaruh pada Raja Periku. Setelah beberapa saat, Lu Junyi muncul. Posisinya saat ini kurang dari 3 kaki dari Wu Chen. Dengan jarak seperti itu, dia dapat sepenuhnya menutupi Wu Chen di wilayahnya. Secara umum, selama pihak lain memasuki wilayahnya dan dipengaruhi oleh kekuatan wilayahnya, dia tidak akan dapat mengerahkan kekuatannya sendiri, itu hanya dapat dibantai. Namun, kali ini dia bertemu lawannya, karena tubuh Wu Chen, Raja Abadi, menjaganya dengan kuat, dan tidak terpengaruh oleh kekuatan eksternal apapun, yang memiliki kesamaan dengan surga suranya, seperti jarum pada gandum. Haha, Wu Chen tertawa. Sekarang, meskipun ruang di luar Raja Perinya adalah dunia Lu Junyi, kekuatan pihak lain tidak dapat menghancurkan Raja Perinya, yaitu, dia tidak dapat melakukan apapun untuk mendapatkannya. Di antara Raja Peri, dia masih mengendalikan ruang. Melihat ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk membicarakannya. Sepertinya surga sura Lu Junyi telah bertemu lawannya.
Bukankah benar bahwa Wu Chen memiliki perlindungan dari Raja Abadi dan pengaruh kekuatan eksternal padanya sangat terbatas? Bahkan jika surga Suralu Junyi tidak lebih kuat, dia tidak akan terluka kecuali pertahanan Raja Abadinya tidak terkoyak. Kau benar, namun, Lu Junyi tidak dapat melakukan apapun untuk mendapatkan Wu Chen, tetapi Wu Chen juga tidak dapat melakukan apapun padanya. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Apakah sulit untuk tidak mencapainya sepanjang waktu? Aku tidak tahu, tetapi menurutku, harus ada seseorang yang memecahkan kebuntuan. Lagi pula, jika kebuntuan terus berlanjut, itu tidak akan ada gunanya bagi mereka. Di panggung kompetisi, Wu Chen dan Lu Junyi saling berhadapan dan saling memandang. Karena mereka tidak yakin bagaimana cara mengalahkan satu sama lain dan menang dengan satu gerakan, mereka menggunakan pendekatan yang relatif konservatif, yaitu strategi, musuh tidak akan bergerak, saya tidak akan bergerak. Wu Chen, pencapaianku lebih baik darimu. Apakah kamu yakin ingin menyia-nyiakannya denganku? Lu Junyi berkata perlahan, mungkin dia tidak yakin dengan kekuatan putarannya, tetapi dia memiliki kelebihannya sendiri. Prestasinya jauh lebih tinggi daripada Wu Chen. Tubuhnya memiliki kekuatan spiritual yang cukup, yang sama sekali tidak sebanding dengan Wu Chen. Apakah itu kombinasi dari prestasi? Wu Chen tersenyum dalam hatinya, ya, prestasinya lebih buruk daripada Lu Junyi, tetapi semua kekuatan spiritualnya tidak lebih dari varians, jika tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Selain itu, ada senjata ajaib unik di tubuhnya, prasasti Zenmo, yang dibuat oleh Xuanfu. Itu memiliki kekuatan yang kuat dan dapat memberinya kekuatan. Terlebih lagi, selain prasasti Zenmo, ada teratai neraka-neraka di tubuhnya. Dia juga bisa meminjam kekuatan dari teratai neraka-neraka. Jadi Lu Junyi ingin berperang dengannya. Ini adalah semacam perang tindakan yang tidak bijaksana. Karena kamu akan menyia-nyiakannya, aku akan menemanimu sampai akhir. Wu Chen memeluknya dengan kedua tangan. Posturnya menunjukkan sikapnya. Jika Lu Junyi akan berperang untuk mengalahkan lawan, dia akan menemaninya sampai akhir untuk melihat siapa yang tidak tahan terlebih dahulu dan melancarkan serangan. Kamu, Lu Junyi mengepalkan tinjunya dan sangat marah. Bocah ini, apakah dia jelas ingin menghabiskannya bersamanya? Tetapi dia tidak akan membiarkannya melakukannya. Apakah kamu tahu bahwa aku dapat menghancurkan tubuh buas mencong, apalagi Raja Perimu? Wu Chen mengatakan ini seolah-olah dia dapat menghancurkan tubuh buas mencong sendirian, tetapi tidak ada orang lain yang bisa. Karena kamu begitu yakin bahwa kamu dapat menghancurkan Raja Abadiku, maka, kamu akan mencoba untuk melihat apakah kamu dapat menghancurkan Raja Abadiku. Lu Junyi mengepalkan tinjunya. Apakah anak ini sedang mencibirnya? Kalau begitu, dia akan memberi tahu bahwa tidak ada yang tidak bisa dihancurkan di tangannya. Jangan tinggalkan menara. Lu Junyi minum banyak dan langsung memanggil Molita. Itu adalah harta karun terbaik di pangkatnya. Itu sangat kuat dan telah menghancurkan banyak sistem pertahanan. Faktanya, kekuatan serangan kerajaan surgawi suranya tidak terlalu hebat. Dalam konferensi pertukaran tanah suci negeri dongeng ini, kekuatan serangannya melampaui gerakan kerajaan surgawi suranya, yang ada di mana-mana. Oleh karena itu, dia harus meminta senjata sihir yang kuat untuk membantunya, dan Molita harus memenuhi persyaratan seperti itu. Begitu menara keluar, Anda dapat memperbesar dengan cepat, pita itu bersinar di sekujur tubuhmu. Warnanya bersinar, indah dan mempesona. Melihat ini, semua orang merasa luar biasa. Tanpa diduga, Lu Junyi menggunakan menara Moli begitu cepat. Itu adalah harta karun yang kuat. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang hilang di bawah menara Moli. Akhirnya tidak bisa menahannya. Wu Chen menatap menara Moli yang diperbesar dengan cepat di tengah langit. Dia juga bermartabat. Sejujurnya, dia tidak menyukai perang gesekan yang keras. Jika dia bisa, dia juga berharap untuk memenangkan kemenangan terakhir dengan cepat mengalahkan lawan. Adapun perang gesekan, ini adalah cara yang sangat bodoh. Dia tidak akan pernah menggunakannya kecuali dia harus melakukannya. Pembunuh naga. Wu Chen minum banyak, cahaya keemasan bersinar di sekujur tubuhnya, dan pisau ajaib naik perlahan, mekar dengan cahaya yang cemerlang dan kekuatan yang tak tertandingi. Karena Lu Junyi telah menggunakan limbau tingkat menengah dari langkah-langkah bumi, dia tidak akan ragu sedikit pun.
Tian Leice memegang pedang pembunuh naga, Wu Chen langsung memotongnya. Satu yang kuat meledak dan melesat keluar, menyebabkan getaran di seluruh ruang panggung biru. Kilatan guntur yang kuat menyelimuti seluruh langit. Guntur bersinar, guntur menggelegar, kekuatan dahsyat mengguncang dunia. Berderak, jurus Wu Chen ini sangat mengerikan. Seluruh ruang panggung biru berubah menjadi lautan guntur saat ini. Guntur bersinar dan gelombang energi yang mengejutkan melonjak keluar. Aliran udara yang tak berujung, yang dihantam oleh kekuatan guntur yang besar ini, sama sekali tidak dapat menahannya. Langsung hancur, berubah menjadi badai yang dahsyat dan guntur yang pekat. Semua hal di seluruh panggung kompetisi, termasuk udara, diwarnai dengan kekuatan guntur dan kilat. Berderak. Di bawah panggung, semua orang ketakutan. Melihat semua ini, mata mereka penuh dengan ketakutan yang tak berujung. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, Tian Leice Wu Chen begitu kuat sehingga tidak dapat dilawan. Begitu mereka naik, hanya akan ada satu akhir, yaitu kematian. Selain itu, tidak ada kemungkinan lain. Di sisi yang berlawanan, Lu Junyi juga terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa kekuatan jurus Wu Chen begitu mengerikan? Sebelumnya, meskipun dia melihat gerakan Wu Chen berkali-kali, ketika dia pergi untuk merasakan gerakan itu sendiri, dia benar-benar mengerti betapa kuat dan mengerikannya kekuatan gerakan pihak lain. Dalam sekejap, Lu Junyi melesat keluar dan berada jauh dari Wu Chen. Karena surga suranya tidak berpengaruh pada Wu Chen, lebih baik menjauh darinya. Jangan tinggalkan menara. Lu Junyi minum banyak, dan kekuatan spiritual tubuhnya keluar darinya. Dia menuangkannya ke Menara Moli. Menara Moli bersinar dan menyilaukan. Momentum yang kuat keluar darinya, membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat. Itu tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Ledakan, guntur dan kilat yang pekat terbelah dengan ganas. 10.000 cahaya guntur jatuh bersamaan. Dalam sekejap, seluruh ruang panggung kompetisi bergetar hebat. Kekuatan besar, yang bekerja pada panggung kompetisi, akan membalikkan seluruh panggung kompetisi. Jantung semua orang berdebar-debar. Aku melihat mereka semua dengan ngeri. Perasaan itu seperti serangan Wu Chen pada Lu Junyi, tetapi pada mereka. Guntur yang pekat itu turun bersamaan, dan efeknya benar-benar dahsyat. Bahkan jika sekuat Lu Junyi dan memiliki keterampilan unik yang kuat seperti surga sura, ia tidak akan berani bertarung keras karena takut akan kehidupan. Kekuatan gerakan ini terlalu mengerikan dan mengerikan, jauh di luar imajinasi. Guntur itu menghancurkan langit dan menghancurkan dunia. Dalam menghadapi gerakan yang mengerikan seperti itu, Lu Junyi juga tidak berani ceroboh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia segera mengaktifkan Menara Moli, energi yang sangat besar, bergegas ke Menara Moli, dan sepenuhnya menghidupkan kembali Menara Moli. Molitan adalah limbao teratas di tangga bumi. Kekuatannya sangat mengerikan. Setelah sepenuhnya dihidupkan kembali, mustahil untuk mengatakan bahwa yang terkuat di lingkungan ekstrim bintang, bahkan beberapa yang terkuat di lingkungan Hualong, dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Boom! Pada saat ini, 10.000 guntur jatuh dan bertabrakan dengan Menara Moli. Tiba-tiba, seluruh Menara Moli bergetar hebat. Kekuatan guntur yang tak terlukiskan memenuhi seluruh Menara Moli, berderak dan berderak. Kita harus menghancurkan seluruh Menara Moli bersama-sama. Wajah Lu Junyi banyak berubah. Kekuatan serangan Tian Leice Wu Chen benar-benar sombong. Kekuatan kuat yang menyebar melalui menara tidak hanya mengguncang menara, tetapi juga mengguncangnya. Harus dikatakan bahwa serangan Wu Chen benar-benar mengerikan. Untungnya, molitanya adalah limbao tingkat menengah. Jika diganti dengan limbao tingkat rendah, itu akan hancur. Surga sura, Lu Junyi memiliki suara yang kuat. Dia langsung bergegas keluar. Dengan bantuan kekuatan Menara Moli, dia mendesak Sura Tianyu. Menara Moli adalah limbao kelas menengah di tingkat bumi. Di bawah peningkatan kekuatannya, kekuatan Sura Tianyu dapat dikerahkan secara ekstrim. Molita bergetar hebat, dan kekuatan yang kuat dilepaskan darinya, yang membuat ruang terus terdistorsi, dan melarutkan kekuatan guntur yang mengerikan di sekitarnya. Langkah Wu Chen sangat mengerikan. Jika dia tidak mengandalkan kekuatan Menara Moli dan Lu Junyi sendiri, dia tidak dapat menahannya. Menara Moli terus berputar, dan semua jenis cahaya warna-warni meledak keluar dari dalam.
Kekuatan yang kuat dan horizontal berfluktuasi dan mengguncang ruang di sekitarnya dengan keras, yang sama sekali tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Hancurkan untukku. Lu Junyi membuat minuman keras untuk mendesak Mo meninggalkan menara. Kekuatan surga sura benar-benar hancur. Kekuatan medan dan segel kurungan membuat guntur antara surga dan bumi di sekitarnya diserap. Dia menggunakan kekuatan surga sura untuk menyebarkannya ke segala arah, dan tidak dapat lagi menghasilkan efek apapun. Dari sini, Lu Junyi akhirnya benar-benar menghancurkan gerakan Wu Chen. Surga sura. Setelah menghancurkan serangan Wu Chen, Lu Junyi juga meluncurkan serangan yang tak tertandingi, kekuatan dahsyat yang mekar melalui menara Molita, yang sangat menakutkan. Pada saat itu, ruang di sekitarnya bergetar, terus-menerus terdistorsi, kekuatan yang kuat, guncangan gila, seperti badai super, untuk menyerap seluruh dunia. Wajah Wu Chen berubah sangat. Surga sura Lu Junyi sekarang mengerahkan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan medan membuat ruang di sekitarnya terus-menerus terdistorsi. Efek semacam ini seperti kekuatan ruang. Namun, jelas bahwa kekuatan semacam ini bukanlah kekuatan ruang, melainkan medan. Namun, kekuatan itu juga cukup menakutkan. Kekuatan super itu meletus dari menara Moli, terus-menerus mendistorsi ruang di sekitarnya, seperti lubang hitam besar, untuk menelan seluruh dirinya bersama dengan Raja Abadi. Raja Abadi tidak akan pernah mati. Wu Chen meledak, kekuatan yang kuat, keluar dari tubuhnya, energi emas murni, mengalir ke Raja Abadi, cahaya keemasan Raja Abadi meledak, kekuatan itu didesak hingga ekstrim, datang untuk melawan kekuatan medan ruang di sekitarnya, dan membiarkan surga sura menghancurkannya. Pada saat ini, mata semua orang melihat ke platform kompetisi ini, sehingga platform kompetisi lainnya sama sekali diabaikan, meskipun ada lawan tingkat atas di platform kompetisi lainnya. Flame Phoenix. Dalam menghadapi surat Tianyu milik Lu Junyi, Wu Chen tidak berani sedikit ceroboh. Ia minum dengan suara keras, suatu tenaga dahsyat menyeruak keluar dari dirinya, berubah menjadi api yang berkobar, menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya berubah seutuhnya menjadi manusia yang menyala-nyala, membakar api, mendesak langit hingga retak.